Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu ikut senang dengarnya. Semoga kalian semua tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Nah, karena kita baru aja melewati libur lebaran, Ibu ingin tanya sedikit nih, gimana liburan kalian kemarin? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Nah, biasanya selama libur lebaran kita kan kumpul sama keluarga, silaturahmi ke rumah saudara, dan juga saling bermaaf-maafan. Nah, ketika kita bersilaturahmi, tentu saja kita harus berbicara dengan sopan dan menghargai orang lain. Itu juga merupakan salah satu bentuk etika dalam berkomunikasi. Nah, anak-anak, hal tersebut sebenarnya juga berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ibu izin panggil satu persatu ya. Nadira Safira, Hadir, Bu. Putra Aprilian. Hadir, Bu. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang etika berkomunikasi di kantor. Materi ini sangat penting terutama bagi kalian yang nantinya akan bekerja di bidang administrasi perkantoran. Nah, dalam lingkungan kerja, kita itu akan sering berkomunikasi dengan banyak orang seperti dengan atasan, rekan kerja, maupun tamu atau klien kita. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik, sopan, dan juga profesional. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas beberapa hal, yaitu tentang pengertian etika berkomunikasi di kantor, tujuan dan manfaat etika komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi, serta contoh komunikasi yang baik dan tidak baik di lingkungan kantor, serta lainnya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih sama kalian. Menurut kalian, mengapa sih kita harus berbicara dengan sopan ketika berkomunikasi dengan orang lain? Agar tidak menyinggung perasaan orang lain, Bu. Betul sekali, 100 buat Nadira. Berbicara dengan sopan itu dapat membuat orang lain merasa lebih dihargai dan juga lebih merasa dihormati. Selain itu, cara kita berbicara juga dapat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Nah, anak-anak, hal tersebut juga sangat penting ketika kita berada di lingkungan kerja, khususnya di lingkungan kantor. Di dalam kantor, kita akan berinteraksi dengan banyak orang, seperti dengan atasan, rekan kerja, maupun tamu atau klien yang akan datang ke kantor. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan sopan agar hubungan kerja dapat berjalan dengan baik. Cara berkomunikasi yang baik dan sopan itu biasanya disebut dengan etika berkomunikasi. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang etika berkomunikasi di kantor. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian etika berkomunikasi di kantor. Nah, etika berkomunikasi di kantor itu adalah tata cara atau aturan dalam berkomunikasi dengan orang lain di lingkungan kerja dengan menggunakan bahasa yang sopan, sikap yang baik, serta menghargai lawan bicara. Di dalam dunia kerja, komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting karena hampir semua pekerjaan membutuhkan komunikasi. Misalnya, ketika kita menyampaikan informasi kepada atasan, berdiskusi dengan rekan kerja, memberikan laporan pekerjaan, atau ketika melayani tamu yang datang ke kantor. Jika berkomunikasi dilakukan dengan baik dan sopan, maka pesan yang kita sampaikan akan lebih mudah dipahami dan hubungan kerja juga akan menjadi lebih baik. Namun, jika seseorang tidak memiliki etika komunikasi yang baik, maka hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman bahkan konflik di tempat kerja. Menurut kalian, apakah cara berbicara seseorang dapat mempengaruhi hubungan dengan orang lain? Iya, Bu, bisa. Betul sekali, cara kita berbicara sangat mempengaruhi bagaimana orang lain menilai sikap kita. Nah, dari penjelasan tadi kita sudah mengetahui bahwa etika berkomunikasi di kantor adalah tata cara atau aturan dalam berkomunikasi dengan sopan dan menghargai orang lain di lingkungan kerja. Izin bertanya, Bu, mengapa sih etika komunikasi itu perlu diterapkan di kantor? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Nadira tersebut, kita perlu memahami tujuan dari etika berkomunikasi di kantor.
Etika komunikasi di kantor memiliki beberapa tujuan penting. Tujuan yang pertama adalah menciptakan hubungan kerja yang baik dan harmonis antar pegawai. Di dalam kantor biasanya kan terdapat banyak orang dengan tugas yang berbeda-beda pastinya. Oleh karena itu, komunikasi yang baik sangat diperlukan agar setiap orang dapat bekerja sama dengan baik. Tujuan yang kedua adalah menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Nah, jika informasi disampaikan dengan jelas dan sopan, maka orang lain akan lebih mudah memahami maksud dari pesan yang ingin kita sampaikan. Tujuan lainnya adalah menjaga sikap profesional dalam lingkungan kerja. Sikap profesional itu sangat penting karena mencerminkan kualitas diri seseorang sebagai pegawai. Misal nih, coba kalian bayangkan, jika di kantor semua orang berbicara dengan nada kasar, menurut kalian apakah suasana kerja akan nyaman? Pastinya tidak akan nyaman, Bu. Benar banget, oleh karena itu etika komunikasi sangat diperlukan dalam lingkungan kerja. Jadi anak-anak, tujuan dari etika komunikasi di kantor adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang baik, menghindari kesalahpahaman, serta menjaga sikap profesional di lingkungan kerja. Jika tujuan tersebut dapat tercapai, tentu aja akan memberikan berbagai manfaat bagi para pegawai maupun perusahaan. Oleh karena itu, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai manfaat etika komunikasi di kantor. Nah, manfaat yang pertama adalah menciptakan suasana kerja yang nyaman dan juga harmonis. Para pegawai akan merasa lebih dihargai ketika orang lain berbicara dengan sopan. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan kerjasama antar pegawai. Komunikasi yang baik akan memudahkan para pegawai untuk bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaannya. Manfaat lainnya itu adalah meningkatkan citra diri seorang pegawai. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik biasanya akan lebih dianggap profesional dan juga akan lebih dipercaya oleh orang lain. Dari penjelasan Ibu tadi, kita dapat mengetahui bahwa etika komunikasi yang baik memiliki banyak manfaat seperti menciptakan suasana kerja yang nyaman, serta meningkatkan kerjasama antar pegawai. Agar manfaat tersebut dapat dirasakan, maka kita perlu memahami prinsip-prinsip dalam etika komunikasi. Nah, Ibu akan jelaskan beberapa prinsip etika komunikasi di kantor yang perlu kita perhatikan. Dalam melakukan komunikasi di lingkungan kantor, setiap pegawai perlu memperhatikan beberapa prinsip etika komunikasi agar proses penyampaian informasi dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Prinsip-prinsip ini sangat penting karena komunikasi merupakan salah satu kegiatan utama dalam dunia kerja. Dengan menerapkan prinsip komunikasi yang baik, hubungan kerja antar pegawai dapat terjalin dengan lebih harmonis dan pekerjaan dapat berjalan dengan lebih efektif. Salah satu prinsip penting dalam komunikasi di kantor adalah prinsip kesopanan. Dalam berkomunikasi, setiap pegawai harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Cara berbicara yang sopan dapat mencerminkan sikap menghargai orang lain sebagai lawan bicara. Kesopanan juga dapat ditunjukkan melalui nada bicara yang tidak terlalu keras, penggunaan kata-kata yang baik, serta sikap yang ramah ketika berbicara dengan orang lain. Dengan menjaga kesopanan dalam berkomunikasi, suasana kerja akan menjadi lebih nyaman dan hubungan antar pegawai dapat terjaga dengan baik. Prinsip berikutnya adalah prinsip kejelasan dalam menyampaikan informasi. Setiap pesan yang disampaikan harus jelas agar dapat dipahami dengan baik oleh orang lain. Informasi yang tidak jelas dapat menyebabkan kesalahpahaman dan bahkan dapat menimbulkan kesalahan dalam pekerjaan. Oleh karena itu, ketika menyampaikan informasi, seseorang perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit, serta menyampaikan inti pesan secara teratur. Kejelasan dalam komunikasi akan membantu orang lain memahami maksud dari pesan yang ingin kita sampaikan. Selain itu, terdapat juga prinsip kejujuran dalam komunikasi. Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam dunia kerja karena dapat membangun kepercayaan antar pegawai, atasan, maupun pihak lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaannya sebenarnya dan tidak dilebih-lebihkan. Dengan bersikap jujur dalam komunikasi, hubungan kerja akan menjadi lebih baik dan rasa saling percaya antar pegawai dapat terbentuk. Prinsip lainnya adalah prinsip saling menghargai dalam komunikasi. Dalam proses komunikasi, setiap orang harus menghargai lawan bicaranya.
Menghargai lawan bicara dapat dilakukan dengan cara mendengarkan dengan baik ketika orang lain sedang berbicara, tidak memotong pembicaraan, serta menghargai pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Sikap saling menghargai ini sangat penting untuk menjaga hubungan kerja agar tetap harmonis dan menghindari konflik di lingkungan kantor. Selanjutnya, terdapat prinsip tanggung jawab dalam komunikasi. Setiap pegawai harus bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan kepada orang lain. Informasi yang diberikan harus benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab dalam komunikasi juga berarti bahwa seseorang harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kesalahan dalam bekerja. Selain itu, dalam komunikasi juga diperlukan prinsip empati. Empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan dan kondisi orang lain ketika berkomunikasi. Dengan memiliki sikap empati, seseorang akan lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata yang digunakan sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Sikap empati juga dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih baik karena setiap orang berusaha memahami sudut pandang lawan bicaranya. Prinsip yang terakhir adalah prinsip profesionalitas dalam komunikasi. Dalam lingkungan kerja, komunikasi harus dilakukan secara profesional. Profesionalitas dapat dilihat dari cara seseorang berbicara, cara menyampaikan pendapat dengan baik, serta kemampuan untuk menjaga sikap ketika berkomunikasi dengan orang lain. Pegawai yang mampu berkomunikasi secara profesional biasanya akan lebih dihargai oleh rekan kerja maupun atasannya. Dengan memahami dan menerapkan berbagai prinsip etika komunikasi tersebut, setiap pegawai dapat menciptakan komunikasi yang lebih efektif, menjaga hubungan kerja yang baik, serta membantu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan harmonis. Menurut kalian, apakah memotong pembicaraan orang lain termasuk etika komunikasi yang baik? Tidak baik, Bu. Betul sekali, kita harus menunggu orang lain selesai berbicara terlebih dahulu setelah kita mengetahui prinsip-prinsip etika komunikasi. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah sikap yang harus dimiliki saat berkomunikasi di kantor. Sikap yang baik akan membantu kita menerapkan prinsip komunikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja. Dalam berkomunikasi di lingkungan kantor, seseorang pegawai harus memiliki beberapa sikap yang baik agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Salah satu sikap yang penting adalah sikap sopan dan santun. Sopan santun dalam komunikasi dapat ditunjukkan melalui penggunaan kata-kata yang baik, nada bicara yang tidak terlalu keras, serta menyampaikan pendapat dengan tidak menjatuhkan pendapat orang lain. Sikap berikutnya adalah sikap menghargai lawan bicara. Menghargai lawan bicara berarti memberikan perhatian ketika orang lain sedang berbicara, tidak memotong pembicaraan, serta tidak meremehkan pendapat orang lain. Selain itu, seorang pegawai juga perlu memiliki sikap percaya diri ketika berkomunikasi. Kepercayaan diri dapat membantu seseorang menyampaikan informasi dengan lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Sikap lainnya yang tidak kalah penting adalah sikap sabar dan mampu mengendalikan emosi. Dalam lingkungan kerja, terkadang seseorang menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapannya. Oleh karena itu, kemampuan untuk tetap tenang dan mengendalikan emosi sangat diperlukan agar komunikasi tetap berjalan dengan baik. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui sikap yang harus dimiliki pegawai dalam komunikasi di kantor, kita juga perlu memahami bahwa komunikasi di kantor memiliki beberapa bentuk. Bentuk komunikasi ini biasanya terjadi ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda di lingkungan kerja. Oleh karena itu, Ibu akan membahas tentang bentuk komunikasi di lingkungan kantor. Nah, di lingkungan kantor itu terdapat beberapa bentuk komunikasi. Pertama adalah komunikasi dengan atasan, kedua adalah komunikasi dengan rekan kerja, ketiga adalah komunikasi dengan tamu atau klien. Setiap bentuk komunikasi tersebut memiliki cara yang sedikit berbeda, tetapi harus menggunakan etika komunikasi yang baik. Sekarang kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu cara berkomunikasi dengan atasan. Hal ini penting karena atasan merupakan orang yang memimpin serta memberikan arahan dalam pekerjaan kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita berkomunikasi dengan atasan, yaitu seperti menggunakan bahasa yang sopan, mendengarkan dengan baik ketika atasan berbicara, serta tidak memotong pembicaraan dan menyampaikan informasi dengan jelas dan singkat.
Selanjutnya, kita akan membahas cara berkomunikasi dengan rekan kerja. Komunikasi dengan rekan kerja juga sangat penting karena dalam pekerjaan kita sering bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Oleh karena itu, komunikasi ini harus dilakukan dengan sikap saling menghargai dan menggunakan bahasa yang baik. Komunikasi yang baik dengan rekan kerja dapat menciptakan kerjasama yang baik sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat. Selain berkomunikasi dengan atasan dan rekan kerja, pegawai di kantor juga sering berkomunikasi dengan tamu atau klien yang datang ke kantor. Oleh karena itu, kita juga perlu mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan tamu atau klien. Dalam situasi ini, pegawai harus bersikap ramah, sopan, dan profesional karena tamu biasanya akan menilai perusahaan dari cara pegawainya berkomunikasi. Jika pegawai mampu berkomunikasi dengan baik, maka tamu atau klien akan merasa lebih dihargai dan memiliki kesan yang baik terhadap perusahaan. Ibu mau tanya nih, kira-kira mengapa sih komunikasi dengan tamu harus dilakukan dengan sopan? Karena tamu menilai perusahaan dari pegawainya. Nice, 100 buat Nadira. Baik anak-anak, dari penjelasan tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara berkomunikasi dengan atasan, rekan kerja, maupun tamu atau klien di lingkungan kantor. Setelah memahami cara berkomunikasi tersebut, selanjutnya kita akan membahas contoh komunikasi yang baik dan komunikasi yang tidak baik di kantor, agar kita dapat mengetahui sikap apa aja yang sebaiknya diterapkan dan sikap apa aja yang harus dihindari. Komunikasi yang baik di kantor tidak hanya dilihat dari kata-kata yang digunakan, tetapi juga dari cara penyampaian sikap serta bagaimana kita menghargai lawan bicara. Di lingkungan kerja, komunikasi yang baik sangat diperlukan agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Salah satu contoh komunikasi yang baik adalah menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara dengan orang lain. Misalnya, ketika ingin meminta bantuan kepada rekan kerja, kita tidak boleh langsung memerintah, tetapi harus menggunakan kalimat yang lebih sopan. Contohnya, kalian bisa menggunakan kata, "Permisi, apakah Anda bisa membantu saya mengecek dokumen ini?" Nah, kalimat tersebut kan menunjukkan sikap sopan dan menghargai orang lain. Contoh lainnya adalah ketika ada seorang pegawai menerima tugas dari atasan, pegawai tersebut harus membenarkan dengan baik dan memberikan respon yang sopan. Nah, respon yang sopan itu seperti apa sih? Respon yang sopan itu biasanya menggunakan kalimat seperti ini. "Baik Pak, saya akan segera mengerjakan tugas tersebut." Selain itu, komunikasi yang baik juga dapat ditunjukkan dengan mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain. Ucapan sederhana seperti ini dapat membuat hubungan kerja menjadi lebih baik dan menunjukkan bahwa kita menghargai bantuan orang lain. Selain mengetahui contoh komunikasi yang baik, kita juga perlu memahami contoh komunikasi yang tidak baik agar dapat menghindarinya. Salah satu contoh komunikasi yang tidak baik adalah berbicara dengan nada kasar atau menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Misalnya, seorang pegawai berbicara kepada rekan kerjanya dengan nada tinggi karena merasa kesal. Contoh nada tingginya tuh kayak gimana sih? Seperti ini ya, "Kamu kenapa sih kerjaannya selalu salah?" Nah, cara berbicara seperti ini tentu tidak baik karena dapat menyakiti perasaan orang lain dan dapat menimbulkan konflik. Contoh lainnya adalah memotong pembicaraan orang lain ketika sedang berdiskusi atau rapat. Misalnya, ketika seseorang sedang menyampaikan pendapat tetapi orang lain langsung memotong pembicaraannya tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Hal tersebut menunjukkan sikap yang tidak menghargai lawan bicara. Selain itu, komunikasi yang tidak baik juga dapat terjadi ketika seseorang tidak memperhatikan orang yang sedang berbicara. Contohnya, ketika sedang rapat, ada pegawai yang sibuk bermain ponsel sehingga tidak mendengarkan penjelasan yang disampaikan. Hal tersebut dapat menyebabkan informasi yang diberikan tidak dipahami dengan baik. Dari contoh komunikasi yang baik dan tidak baik tersebut, kita dapat melihat bahwa cara kita berbicara sangat mempengaruhi hubungan kerja dengan orang lain. Oleh karena itu, hal terakhir yang akan Ibu bahas adalah pentingnya etika komunikasi bagi pegawai kantor. Etika komunikasi sangat penting bagi pegawai kantor karena hampir setiap pekerjaan di kantor melibatkan komunikasi dengan orang lain. Seorang pegawai harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, sopan, dan mudah dipahami oleh orang lain. Dengan memiliki etika komunikasi yang baik, hubungan kerja antar pegawai akan menjadi lebih harmonis dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif. Selain itu, etika komunikasi juga dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan saling menghargai. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik biasanya akan lebih mudah bekerja sama dengan orang lain sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.
Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki etika komunikasi yang baik, maka hubungan kerja dapat menjadi kurang baik dan bahkan dapat menimbulkan konflik di tempat kerja. Oleh karena itu, setiap pegawai harus berusaha untuk selalu menjaga sikap sopan, saling menghargai orang lain, serta menggunakan bahasa yang baik ketika berkomunikasi. Baik anak-anak, setelah kita membahas tentang etika berkomunikasi di kantor, Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian udah sampai mana nih? Apakah ada yang ingin kalian tanyakan tentang materi yang sudah Ibu jelaskan? Ibu izin bertanya, kalau kita sedang terburu-buru dalam bekerja, apakah kita tetap harus menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara dengan orang lain? Nah, meskipun kita sedang terburu-buru, kita harus tetap menggunakan bahasa yang sopan. Hal ini karena cara kita berbicara dapat mempengaruhi perasaan orang lain. Jika kita berbicara dengan kasar atau terburu-buru tanpa sopan santun, orang lain juga bisa merasa tidak dihargai. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun, kita harus tetap menjaga etika berkomunikasi. Apakah sudah bisa dipahami, Nadira? Sudah, Ibu. Terima kasih. Sama-sama, ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, bagaimana jika ada rekan kerja yang berbicara kepada kita dengan cara yang kurang sopan? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, jika ada rekan kerja yang berbicara kurang sopan, kita sebaiknya tidak langsung membalas dengan cara yang sama. Kita harus tetap bersikap tenang dan berbicara dengan baik. Dengan begitu, kita bisa menjaga suasana kerja tetap nyaman dan menghindari konflik. Apakah sudah bisa dipahami, Putra? Sudah, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, sekarang Ibu yang ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, mengapa seorang pegawai yang memiliki etika komunikasi yang baik biasanya lebih dihargai oleh atasan dan rekan kerjanya? Karena dia sopan dan mudah diajak bekerja sama. Betul sekali, orang yang mampu berkomunikasi dengan baik biasanya lebih mudah bekerja sama dengan orang lain dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Ibu ingin mengajak kalian berpikir sedikit tentang sebuah situasi. Misalnya, di sebuah kantor ada seorang pegawai yang sebenarnya memiliki kemampuan kerja yang sangat baik dan selalu menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Namun, ketika berbicara dengan rekan kerjanya, ia sering menggunakan nada yang keras dan kurang sopan. Menurut kalian, apakah pegawai tersebut tetap bisa bekerja dengan baik dalam tim? Mungkin bisa, Bu. Tapi bisa juga sulit. Mengapa bisa sulit? Karena rekan kerjanya mungkin merasa tidak nyaman ketika bekerja dengannya, Bu. Betul sekali, walaupun seseorang memiliki kemampuan kerja yang baik, tapi jika ia tidak memiliki etika komunikasi yang baik, maka kerjasama dengan orang lain bisa menjadi kurang baik. Dalam dunia kerja, kemampuan bekerja memang penting, tetapi kemampuan berkomunikasi dengan baik juga sangat penting agar hubungan kerja tetap harmonis dan pekerjaan dapat diselesaikan bersama dengan lebih mudah. Ibu ingin mengajak kalian berpikir tentang sebuah situasi. Misalnya, ada seorang pegawai yang sebenarnya memiliki ide yang sangat bagus saat rapat, namun ia menyampaikan idenya dengan cara yang kurang sopan dan terkesan menyalahkan orang lain. Menurut kalian, apakah ide tersebut akan mudah diterima oleh orang lain? Belum tentu, Bu. Kenapa kok belum tentu, Nadira? Karena cara menyampaikannya kurang baik sehingga orang lain bisa merasa tidak nyaman. Betul sekali, hal ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi bukan hanya isi pesan yang penting, tetapi juga cara kita menyampaikan pesan. Ibu ingin bertanya lagi untuk kita diskusikan bersama. Menurut kalian, apakah kemampuan berkomunikasi yang baik sama pentingnya dengan kemampuan bekerja dalam dunia kerja? Iya, Bu. Sama pentingnya. Mengapa menurut Putra begitu? Karena dalam pekerjaan kita harus bekerja sama dengan orang lain, Bu. Betul sekali, kemampuan bekerja memang penting, tetapi kemampuan berkomunikasi juga sangat penting agar kerjasama dapat berjalan dengan baik. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulas sedikit mengenai materi yang telah kita pelajari. Pada pertemuan hari ini, kita telah mempelajari tentang etika berkomunikasi di kantor. Dari materi yang telah dijelaskan, kita dapat memahami bahwa etika berkomunikasi di kantor merupakan tata cara atau aturan dalam berkomunikasi dengan orang lain di lingkungan kerja dengan menggunakan bahasa yang sopan, sikap yang baik, serta menghargai lawan bicara. Selain itu, kita juga telah membahas
mengenai tujuan dan manfaat etika berkomunikasi di kantor, prinsip-prinsip etika komunikasi, sikap yang harus dimiliki dalam berkomunikasi, serta cara berkomunikasi dengan atasan, rekan kerja, dan tamu atau klien. Dengan menerapkan etika komunikasi yang baik, hubungan kerja antar pegawai akan menjadi lebih baik. Pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, serta suasana kerja menjadi lebih nyaman dan profesional. Oleh karena itu, penting bagi setiap pegawai untuk selalu menjaga cara berbicara, bersikap sopan, serta menghargai orang lain ketika berkomunikasi di lingkungan kerja. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi hari ini, Ibu akan memberikan tugas evaluasi pembelajaran. Tugas kalian adalah 1. Sebutkan 3 contoh komunikasi yang baik di lingkungan kantor. 2. Sebutkan 2 contoh komunikasi yang tidak baik di lingkungan kantor. 3. Jelaskan mengapa etika komunikasi sangat penting dalam dunia kerja. Tugas tersebut dapat kalian tulis di buku catatan masing-masing dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Apa ada yang ingin ditanyakan terkait tugas yang Ibu berikan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas terkait tugas yang Ibu berikan. Baiklah, kalau sudah jelas, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja nanti. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa diselesaikan tugasnya. Awas lupa. Baik, Bu. Siap.